Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Ini ada berita kurang enak di negeri ini kawan. Ya, saya bacakan saja dari salah satu media online, yaitu dari Detik News. Dengan judul ini peran 5 pembakar mobil polisi di Depok. Ada pengurus ormas. Tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap 5 pelaku yang membakar mobil polisi di Harjamukti, Depok. 4 orang diantaranya merupakan pengurus ormas. Pelaku yang sudah ditangkap ada 5 orang. 4 orang diantaranya merupakan pengurus ormas GRIP Ranting Harjamukti. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Sam Indardi saat dihubungi Detikcom Senin 21 April 2025. Kelima pelaku tersebut masing-masing berinisial RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS. Mereka ditangkap di beberapa lokasi terpisah pada Sabtu 19 April hingga Senin 21 April dini hari tadi. Secara terperinci, Ade Ari menjelaskan peran masing-masing pelaku. Pertama, pelaku berinisial RS adalah Satgas Ormas Ranting Harjamukti. Dia berperan menutup portal dengan maksud menghalangi petugas yang sedang membawa tersangka atas nama TS dan memukul petugas atas nama Aibda Arik, ujar Ade Ari. Berikutnya, pelaku inisial GR alias AR berperan membakar mobil Xenia warna silver milik polisi. Dia ditangkap pada Minggu 20 April sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Berikut rincian identitas pelaku dan peran masing-masing serta disampaikan Ade Ari. Tersangka RS Satgas GRIP Ranting Harjamukti berperang menutup portal untuk menghalangi petugas yang sedang membawa tersangka atas nama TS dan memukul anggota Aibda Arik. Tersangka GR atau Satgas GRIP Ranting Harjamukti berperang membakar mobil Xenia milik petugas. Tersangka ASR karyawan swasta berperang melawan petugas Aibda Arik dan menghalangi petugas untuk mengambil mobil yang ditahan dalam portal. Tersangka LA, sekretaris GRIP Ranting Harjamukti, berperan menghasut warga atau anggota GRIP Jaya untuk membakar mobil anggota polisi Polres Depok dengan berteriak, "Bakar, bakar, bakar." Tersangka LS, Satgas GRIP Ranting Harjamukti, berperan merusak mobil anggota Polres Depok. Dalam pengungkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 3 lembar visum et repertum, 1 lembar BPKB, dan 1 STNK mobil Daihatsu Ayla, 1 buah rekaman video amatir, batu-batu yang digunakan untuk melempar polisi dan mobilnya, serta 2 unit ponsel milik tersangka RS dan GR. Aksi pembakaran itu terjadi pada Jumat 18 April pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Berawal saat anggota Satreskrim Polres Depok datang ke Harjamukti Cimanggis, Depok untuk menangkap pelaku perusahaan berinisial TS. Saat polisi hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba dihadang sekelompok orang. Alhasil, mobil polisi tidak dapat keluar dari lokasi. Massa tersebut juga menyerang polisi dengan balok kayu. Tak berhenti di situ, para pelaku juga melempari polisi dengan batu hingga terluka. Polisi berlari menyelamatkan diri. Di saat bersamaan para pelaku menggulingkan mobil polisi hingga membakarnya. Nah, inilah kawan informasi yang tidak enak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebentar kawan. Ya, ini ada ormas GRIP. Ya, kemudian viral lagi di belakangan ini, ya di TikTok, ya viral lagi masalah bahwa GRIP Jaya tegaskan Presiden Prabowo masih sebagai Dewa Pembina. Ya, di sini diklaim bahwa
Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina tanggal 13 Februari 2025. Ini beritanya kawan. Ya. Kemudian di sini sudah jelas-jelas dari Gerindra, ya, dari Gerindra. Ini tahun 2022 ini. Ya. Bahwa bersamaan surat ini saya Haji Prabowo Subianto menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pembina Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Jadi sejak 2022 Pak Prabowo itu sudah tidak ada di GRIP. Bukan Dewan Pembina. Ya. Nah, ini ada pernyataan Pak Prabowo waktu Kopassus dulu ya. Waktu masih beliau di Danjen Kopassus. Nah, ini saudara-saudaraku bisa lihat ini. Nah, ini ya. Sebentar kawan. Ini pendengarkan dulu. Tidak kenal dengan Hercules. Tidak pernah kenal. Ya. Dan kalau mengaku di backing oleh Pak Arsul sama sekali benar. Ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak sekeras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus ya, bawa saya lah. Tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak sekeras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus ya, bawa saya lah. Preman di mana? Preman. Oh itu jelas fitnah itu. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya kan? Tidak benar. Fitnah itu. Tidak. Jadi baik kawan. Ini saya mau berbicara di sini terkait aparat Polri. Ya, ini harus dihukum berat yang begini-begini. Harus dihukum berat pelakunya. Mungkin mereka masih merasa bahwa di belakangnya itu adalah ada Pak Prabowo. Tidak ada. Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu tidak akan melindungi orang-orang yang melawan aparat, melawan negara. Jadi polisi juga jangan lemah. Kalau bisa buat aturan itu polisi. Disahkan oleh anggota DPR RI. Bahwa polisi bisa mengambil tindakan tegas dan terukur jika nyawanya merasa terancam. Ini nyata-nyata ada orang ya yang melawan aparat. Premanisme. Ini harus ditindak tegas. Ini merusak negara yang begini-begini ini. Karena saya yakin bahwa Ormas GRIP berdiri bukan karena premanisme. Ormas GRIP didirikan saya yakin sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada di dalam ADRT-nya untuk melawan aparat. Kalau bisa ini polisi kayak lemah, dibuat lemah. Karena sedikit-sedikit nanti kena HAM. Ya. Harusnya polisi diberikan kewenangan yang sangat luas terkait masalah premanisme. Yaitu jika mengancam jiwa, maka bisa dilumpuhkan di tempat. Itu baru ya polisi ini. Kalau polisi sekarang ini ya dibuat begini dan kemudian tidak dihukum berat, ini melawan negara. Wah, terus mau jadi apa negara ini? Jangan sampai masyarakat melihat preman itu lebih berkuasa daripada polisi. Maka akan banyak yang masuk menjadi preman. Orang nanti malas jadi polisi tapi lebih memilih preman. Jika
ada preman mau lawan aparat seperti ini kemudian tidak dihukum berat. Serba dilema kawan. Polisi mau bertindak tegas juga. Dia dibilang melanggar. Nah, ini harus ada undang-undangnya. Jadi tidak ada. Ini mungkin karena masih ada yang begini kuliah ini nih. Ya, ini masih ada berita-berita mencual. Grip Jaya tersangka tegaskan Presiden Prabowo masih sebagai Ketua Dewan Pembina. Inilah yang mungkin membuat beberapa orang ya merasa berani karena di belakangnya ada Presiden Prabowo. Tidak ada itu, tidak ada. Pak Prabowo tidak akan berpihak kepada premanisme. Jadi pelakunya itu harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas. Itu saja kawan dari saya. Baikkan videonya.